Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali pada hari ini. Walaupun sudah lama kita tidak bertemu dan tidak bertatap muka, saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saya juga berharap walaupun kita belum dapat beribadah secara normal, hal itu tidak menyurutkan semangat kita untuk dapat menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Biar kita rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan angkat pujian, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang indah dan segala berkat anugerah. Kami di sini datang untuk memuji dan menyembah. Selamat pagi Bapa, selamat pagi
Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru. Mari kita awali tahun yang baru dengan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, kalau kami sudah 10 hari memasuki tahun yang baru. Biarlah kami Tuhan mau tetap bersandar dan bergantung kepada Engkau sebagai Allah yang bisa kami andalkan. Pagi hari ini Tuhan, sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang menjadi pesan-Mu boleh disampaikan bagi seluruh jemaat GPPI Sejahtera dan seluruh pendengar dimanapun berada. Biarlah setiap hati kami boleh terbuka bagi kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin. Shalom. Memasuki tahun 2021 ini banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Dan itu yang menjadi banyak orang kehilangan damai sejahtera. Bahkan diliputi kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian akan masa depan. Pagi hari ini firman Tuhan yang dibawakan tentang damai sejahtera. Damai sejahtera yang sejati itu sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia hanya menawarkan damai yang sementara. Damai yang ditentukan oleh keadaan-keadaan di luar kita. Padahal damai sesungguhnya itu ketika kita memperoleh anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, maka sejak itu kita diperdamaikan dengan Allah. Yang tadinya kita menjadi seteru Allah, karena kita kehilangan kemuliaan Allah akibat dosa. Sejak Yesus memberikan hidupnya bagi kita dan kita menerima anugerahnya, maka damai yang sejati itu kita terima dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi damai sejahtera itu erat hubungannya dengan suasana hati kita. Suasana hati yang ketika Roh Kudus ada di dalam kita, itu yang menjadikan hati kita damai sejahtera. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Saya minta Ibu Minu untuk membacakan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Nah, ini jelas, ini perkataan Yesus ketika Dia ada bersama murid-murid sebelum Dia disalib. Jelas damai sejahtera ini, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu yang sesungguhnya di dalam hati kita, yang akan membuat kita tidak usah gentar dan tidak usah gelisah lagi. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan itu bukan damai yang mudah hilang ya. Kalau misalnya damai kita ditentukan oleh keadaan di luar kita ketika semua keadaan baik dan lancar, dan ketika keadaan mulai sulit, lalu kita kehilangan damai, nah itu patut dipertanyakan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal damai sesungguhnya itu akan tetap ada, walaupun di tengah badai. Jadi, damai sejahtera ini tidak bisa dipisahkan hubungan kita dengan Tuhan kita. Seperti ranting itu tidak bisa hidup di luar pokok anggur. Nah, ini jadi ada
selalu keterhubungan kita dengan Tuhan. Itu yang menyebabkan damai sejahtera itu semakin melimpah di dalam kita. Jadi damai sejahtera kita ditentukan sebagaimana dekatnya hubungan kita dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan setiap hari yang akan memimpin hidup kita sehingga kita semakin mengerti kehendaknya, semakin mengerti apa yang menjadi kehendaknya di dalam setiap hidup kita. Damai sejahtera itu dimulai dari diri kita sendiri. Ketika diri kita diperdamaikan dengan Allah dan kita berdamai dengan diri kita sendiri, baru orang-orang di luar sana bisa melihat. Ketika berhubungan dengan kita, mereka bisa merasakan betapa kita menjadi orang yang membawa damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Dan damai sejahtera yang ada di dalam kita itu bisa dirasakan oleh mereka yang ada di sekitar kita. Kita akan baca juga di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya, ketika keadaan sepertinya tidak berpihak kepada kita, misalnya kita dalam kehilangan, katakanlah kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kita, tetapi kalau damai sejahtera yang sejati itu yang Allah berikan melampaui segala akal, segala pikiran kita. Artinya tidak ditentukan oleh keadaan-keadaan atau situasi-situasi di luar kita. Tetapi damai sejahtera yang sesungguhnya itu ada di dalam hati kita, itu yang akan membuat kita tetap damai di tengah bencana atau di tengah kesulitan yang kita hadapi. Di tengah-tengah keadaan yang membuat kita tidak nyaman secara daging. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu yang akan memberikan kita kekuatan baru, semangat baru. Kalau dikatakan di firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ketika panas terik itu melanda pohon itu, daunnya tetap hijau karena ada pemeliharaan Tuhan. Nah, itu yang disebut damai sejahtera melampaui segala akal. Pemeliharaan Allah itu yang membuat kita tetap tegar, tetap bisa merasakan damai sejahtera, tetap bisa merasakan suasana kerajaan Allah. Di Roma 14 ayat 17 dikatakan kerajaan surga itu bukan soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu tidak bisa dipisahkan dengan kebenaran Allah. Bersyukur saya dan saudara-saudara sekalian sudah berada di dalam kerajaan Allah ketika kita sudah menerima damai sejahtera Allah itu. Dan sadarilah bahwa kebenaran Allah itu yang menjadi dasar damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Jadi tanpa kita hidup di dalam kebenaran, berarti kita memisahkan diri dari pokok anggur. Itu artinya tidak akan kita menemukan damai sejati, damai sejahtera yang sesungguhnya. Damai sejahtera juga dimaksudkan bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan baca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Nah, ini jelas ya. Dikatakan bahwa
kita ini yang sudah menerima damai sejahtera, kita patut membawa damai itu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang di lingkungan kita, di keluarga kita, di lingkungan tempat kerja kita, atau di tempat kita berbisnis, di perusahaan kita. Biarlah kita sebagai pengusaha boleh membawa damai sejahtera itu bagi semua karyawan. Karyawan kita bisa merasakan betapa kita bisa memancarkan damai sejahtera Allah. Dan itu bisa menjadi berkat bagi mereka. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan malah tidak menjadi berkat bagi karyawan kita, bagi relasi bisnis kita. Kalau kita hanya melakukan kebenaran hanya ketika kita di rumah Tuhan, ketika kita beribadah, itu bukan damai sejahtera yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan kehendaki itu, kemanapun kita pergi, kita membawa damai sejahtera itu. Sehingga semua orang yang di sekitar kita bisa merasakan damai sejahtera yang kita pancarkan di dalam kehidupan kita, di dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, semuanya boleh membawa damai sejahtera. Sehingga hidup kita menjadi berkat dan bisa dirasakan bahwa kita ini ada menghasilkan buah-buah dari kerajaan Allah. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi dasar hidup kita sepanjang minggu ini, bahwa kita orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan boleh membawa damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu senantiasa hadir di dalam setiap hati kami, memimpin hidup kami, sehingga kemanapun kami pergi, damai sejahtera itu boleh kami pancarkan dan kami boleh bawa kemanapun kami pergi. Dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi relasi kami, bagi semua orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar dapat menjadi berkat dan dapat menjadi pedoman untuk hidup kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita angkat pujian Lingkupiku. Tuhan, banyak persoalan hadir di hidup kami. Banyak yang kami tidak mengerti. Kami khawatir, kami cemas, bahkan hingga tidak ada ketenangan dan damai di hidup kami, Tuhan. Tapi kami yakin, di dalam naungan kuasa kasih-Mu, kami tenang dan damai
Shalom, puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Ya, kita sudah masuk di hari ke-10. Puji Tuhan, kita selalu dilindungi, dipagari oleh Tuhan, dan kita selalu mengucap syukur, tetap selalu mengucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan buat kasih perlindungannya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang menyertai kita senantiasa. Ya, tadi Bapak Pendeta Herman sampaikan, damai sejahtera Tuhan itu harus ada di dalam hati kita. Itu tidak akan hilang, ya. Itu Tuhan begitu besar kasihnya kepada saya dan saudara. Ya, Dia datang ke dunia ini sebagai bayi yang lahir di kandang domba yang hina. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia datang karena kasihnya kepada saya dan saudara. Dan Dia mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dan mari kita akan sambut perjamuan kudus pagi hari ini. Ya, di tahun baru 2021 kita awali dengan perjamuan kudus di tanggal 10 Januari. Amin. Mari kita, Bapak Ibu sudah siap semua? Ya, kita akan berdoa. Mungkin ada yang belum mempersiapkan. Siapkan dulu roti dan anggur. Ya, Bapak Ibu siapkan. Ajak semua putra-putrinya, keluarganya untuk ambil bagian. Momen yang indah ini perlu kita mengucap syukur di tahun yang baru. Kita menikmati damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar. Sudah siap? Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu, buat damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kami mau mengingat akan kematian kebangkitan Tuhan. Engkau yang maha besar, maha kasih, maha mulia, maha agung. Rela mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan roti dan anggur ini. Tuhan, biar kami boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lampau. Kuduskan, sucikan hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat saluran berkat-Mu. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita makan perjamuan pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya, lalu berkata, roti ini adalah tubuhku, tubuh perjanjian. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa anggur ini adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat perjamuan kudus pagi hari ini. Tubuh dan darah-Mu yang sudah tercurah. Tubuh-Mu yang hancur karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui perjamuan kudus pagi hari ini, kami boleh dikuatkan, diteguhkan iman kami. Dan kami lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Biar perjamuan kudus pagi hari ini membuat tubuh kami sehat. Semua yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang menghadapi masalah persoalan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar.
Terima kasih Tuhan, Engkau lawat saudara kami yang sakit Tuhan. Biar yang sakit juga pagi hari boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan, jamah Bapak Livaing, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu. Darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Bapak Livaing, merubahkan buat Ekel dan juga buat Niko di Purwakarta, sehingga ada perubahan, ada kebangkitan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Herman, pakai Tuhan menjadi alat saluran berkat-Mu, berkati keluarga Bapak Hasanuta Julu Tuhan menjadi alat saluran berkat-Mu untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati guru-guru sekolah minggu yang pagi hari ini juga melayani anak-anak sekolah minggu dan juga pembina-pembina remaja. Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan, baik pemimpin pujian maupun pemain musik. Tuhan pakai Tuhan sesuai talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat seluruh jemaat-Mu Tuhan, seluruh saudara-saudara seiman yang ikut ambil bagian di dalam ibadah online pagi hari ini. Mereka semua mendapat berkat kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga damai sejahtera itu selalu ada di dalam hati kita, dalam rumah tangga kita, dalam aktivitas kita maupun di dalam pekerjaan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau sepakat sehati berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia, Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati para menteri-menteri. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan rencana-rencana dari Bapak Presiden Tuhan untuk keadaan Indonesia saat ini Tuhan. Kami sehati berdoa Tuhan buat keamanan Indonesia dari setiap rongrongan aksi perpecahan, baik melalui berita dari media sosial maupun tindakan kekerasan. Kiranya keberanian dan ketangkasan yang dari Tuhan memimpin TNI, Polri, BIN, dan Densus 88 dalam melaksanakan tugas. Kami juga berdoa untuk program Bansus Tunai 2021 agar didistribusikan pendistribusian bansos yang dalam bentuk uang tunai disalurkan kepada orang-orang yang seharusnya menerima. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati pemimpin pemerintahan pusat maupun daerah. Kami juga berdoa untuk usaha pemerintah dalam mensosialisasikan dengan masif dan ketat mengenai protokol kesehatan, sehingga masyarakat peduli kesehatan dan ketaatan untuk melakukan protokol kesehatan menjadi budaya baru bagi masyarakat Indonesia. Tuhan memberikan roh pengertiannya pada seluruh aparat pemerintah dalam kegiatan sosialisasi dan juga masyarakat dalam menerimanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama dalam menangani penyebaran COVID dan melaksanakan program vaksinasi yang aman dan efisien. Kami juga berdoa agar rencana vaksinasi yang akan dimulai pertengahan Januari ini Tuhan, semua berjalan dengan baik. Dan kami terus berdoa juga buat para medis, para dokter sebagai garda di depan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam melakukan tugas-tugasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, doa-doa permohonan kami pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar suruh doa kami Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, boleh saudara persiapkan persembahan saudara, kumpulkan. Nanti saudara boleh transfer ke rekening yang ada di pengumuman ya. Tuhan memberkati dan jangan lupa selalu pakai masker, jaga protokol kesehatan. Ya, saat ini pandemi 19 belum berakhir, bahkan kelihatan makin naik ya di mana-mana zona merah, dan program pemerintah juga anjuran sekarang PSBB dimulai lagi ya. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan kita dan tetap pakai masker masing-masing. Jangan lupa minggu depan kita masih ibadah secara online. Tuhan memberkati. Salam. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.